Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rofiatul Fauziah, JGP Angkatan 10 SMKN 1 Bondowoso, mempersembahkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu 1. Berbagi praktik baik tentang budaya positif dalam bentuk webinar. 2. Implementasi konsep inti budaya positif dalam bentuk pembuatan keyakinan kelas. Berikut ini saya sajikan video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada Ibu Bapak peserta webinar. Yang saya hormati Ibu pemateri, kemudian Bapak Solehan, peserta seluruh peserta webinar yang saya hormati. Perkenankan, saya Ida Darujatin sebagai moderator pada pagi hari ini, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dalam webinar berbagi praktik baik mewujudkan visi sekolah melalui penerapan budaya positif segitiga restitusi yang diselenggarakan oleh komunitas SMK Negeri 1 Bondowoso. Webinar ini akan berlangsung mulai pukul 9 pagi sampai dengan 11.30 bagian barat waktu Indonesia. Sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan, mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan suara demi kenyamanan kita selama webinar ini. Adapun nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Bisa juga menuliskan melalui kolom komentar. Kemudian untuk link presensi akan dikirimkan melalui chat 15 menit sebelum acara berakhir dan ditutup pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk sertifikat akan dibagikan besok melalui email masing-masing yang tercatat dalam link e-presensi itu. Kemudian jika sampai besok sertifikat belum terkirim, silakan Bapak Ibu japri melalui nomor WA yang tertera pada flyer. Tentunya dengan menyertakan bukti keikutsertaan. Jadi hari ini keikutsertaan panjenengan bisa di screenshot ya Bapak Ibu. Jaga-jaga kalau ternyata besok sertifikat belum muncul. Demikian, sebelum menuju ke pemateri, mohon izin menyampaikan dulu. Kurikulum vitae pemateri hari ini yang saya sampaikan sederhana saja. Nama lengkap Ibu Rofiatul Fauziah, Magister Pendidikan. Pekerjaan sebagai guru IPAS SMK Negeri 1 Bondowoso. Status sudah menikah. Yang ini perlu saya sampaikan ya, catatan. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu langsung saja disilakan kepada Ibu Rofiatul Fauziah untuk menyampaikan materinya. Disilakan Ibu Rofi. Terima kasih Bu Ida. Sebelumnya suara saya masih jelas terdengar ya Ibu Ida? Jelas? Terima kasih. Jelas Bu Rofi. Untuk PPT-nya apa sudah terlihat? Tampak, sudah tampak Bu. Oke, siap. Saya mulai, Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang Gimit ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menghadirkan dirinya walaupun secara virtual di ruang webinar berbagi praktik baik budaya positif. Sebelum memulai webinar ini, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Bapak Ibu kepada Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Ibu Dr. Murti Aryu Wijayanti MPD selaku pengembang modul budaya positif. Jadi materi yang saya paparkan ini adalah karya dari beliau-beliau yang sangat hebat yang sudah bisa membuat sebuah modul tentang budaya positif. Jadi modul dari beliau tersebut saya modifikasi
kemudian insya Allah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, harapan saya untuk kegiatan webinar berbagi praktik baik ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, agar Bapak Ibu guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang dapat memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, Bapak Ibu guru mampu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Itu 2 harapan saya menyelenggarakan webinar berbagi praktik baik. Nah, sebelum memulai ke materi, perkenankan saya untuk menayangkan video berikut ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Itu pertanyaan yang kedua. Setujukah atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Dan yang ketiga yaitu apakah dengan memberikan penghargaan Bapak Ibu kepada murid-murid Bapak Ibu semua dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke. Coba ini Bapak Ibu renungkan, jawabannya pasti sudah Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu semua. Nah, sekarang itu disimpan terlebih dahulu nanti untuk dijadikan refleksi Bapak Ibu semua. Apakah yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini sudah sesuaikah dengan keinginan budaya positif?
Oke, sekarang kita lanjut ke perubahan paradigma Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada kasus, saya berikan kasus. Di sini ada seorang ibu, kita A dengan anaknya B, inisial B. Nah, si anak B memegang beberapa permen di tangannya dan dikepal dengan erat-erat, seakan permen itu adalah barang berharga. Nah, kemudian si ibu A berusaha agar si anak mau membuka tangannya dan memberikan permen tersebut ke si ibu. Nah, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ya, ada A dan si B. Si A diminta untuk membuka tangan si anak untuk bisa mengambil permen. Nah, mungkin si ibu nanti bisa melakukan ancaman. Mungkin, "Nak, buka tangannya." Nah, itu biasanya ada yang mengancam seperti itu. Mungkin ada yang membujuk, "Nak, ayo buka dong tangannya." Nah, ada yang menghardik. Mungkin ada yang menyuap, "Kalau kamu buka tangannya kamu, nanti kamu saya beri hadiah." Nah, atau apapun agar si anak mau membuka tangannya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semua, kira-kira apa yang terjadi kalau ini nyata? Apakah si anak ketika diberi perlakuan mengancam, atau membujuk, menghardik, atau disuap, apakah si anak akan membuka tangannya atas keinginan si ibu? Apakah perilaku anak tersebut bisa dikontrol oleh ibu? Nah, ini, Bapak Ibu coba renungkan. Kira-kira si ibu bisa mengontrol anak untuk membuka tangannya. Dan kalau kita hubungkan dengan dunia kita sebagai guru, apakah guru dapat mengontrol perilaku muridnya? Nah, itu. Jadi kita mengandai-andaikan jika guru adaah si ibu dan si murid adalah sang anak. Apakah guru dapat mengontrol perilaku murid tersebut? Nah, perlu diingat Bapak Ibu semua, anak didik kita itu sudah memiliki nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau anak tersebut misalkan diajarkan nilai-nilai kelembutan, maka ketika kita dengan mengancam, mungkin si anak akan terganggu mentalnya. Nah, jadi bisakah? Coba Bapak Ibu renungkan semua. Jadi kontrol perilaku si anak itu ada di tangan guru apa di tangan si anak? Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand untuk menjawab pertanyaan ini. Bu Ida, monggo mungkin bisa menunjuk seseorang untuk bisa, atau ada yang raise hand? Disilakan Bapak Ibu untuk menanggapi yang tadi disampaikan Bu Rofi. Mungkin dari Pak Yusuf atau Pak Hendra, atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada yang Jadi memang terkadang ketika guru susah, ada punya kesulitan ya Bu Rofi ya dalam memecahkan, terkadang juga mengajak anak untuk terbuka dan seterusnya. Nah, monggo silakan ditanggapi Bapak Ibu. Jadi apakah seorang guru itu dapat mengontrol perilaku muridnya? Mungkin Bapak Ibu memiliki jawaban, boleh di-share di sini. Atau misalkan tidak mau men-share secara langsung, bisa ditulis di chat-nya, enggak apa-apa, nanti bisa dibacakan Wida. Oke, ini ada Pak Hendra Pramana Bu, disilakan Pak Hendra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Hendra. Izin menanggapi Ibu apa yang disampaikan oleh Ibu Rofi terkait dengan apakah seorang guru bisa mengontrol siswa kita. Tentunya kita sebagai guru adalah orang tua sebagai orang tua kedua setelah di rumah.
Dari jam 7 sampai jam 15.15 mereka ada di sekolah, tentunya kita adalah sebagai orang tua. Jadi kita hanya sebatas bisa mengontrol murid. Sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan beberapa tugas fungsi guru, yaitu guru memiliki fungsi kontrol bagi siswanya. Kenapa kita harus mengontrol mereka? Supaya mereka tidak salah di jalurnya, supaya mereka tetap berada di jalur yang benar dengan pantauan-pantauan kita. Mungkin itu, Bu Rofi. Oke, terima kasih Pak Hendra. Nah, sangat bagus sekali pernyataan dari Pak Hendra. Nah, sekarang kita coba untuk mempelajari apakah memang seorang guru dapat mengontrol perilaku muridnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita mengenal ya yang namanya stimulus respon dan ada teori kontrol, Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan stimulus respon? Jadi kalau stimulus respon itu yang seperti kita ketahui, ketika kita memberikan perlakuan, harapannya, tanggapannya adalah A, itu responnya. Nah, tetapi kalau untuk teori kontrol, harapan itu istilahnya tergantung pada si anak. Nah, jadi si anak itu memiliki kontrol terhadap dirinya. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, tentang ilusi kontrol, ya. Jadi di sini artinya ada ilusi, guru dapat mengontrol muridnya. Apa maksud dari pernyataan di sini? Artinya, Mohon izin Bu Rofi, nggih. untuk slide-nya Bu Rofi. Oh, belum. Nggih, sebentar. Ternyata belum muncul, nggih. Sebentar Bapak Ibu. Sudah, Bu? Oke, sudah. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, menurut teori kontrol bahwa ada beberapa hal tentang ilusi bahwa kita dapat mengatur seseorang. Jadi di sini karena kita adalah seorang guru, yang pertama itu adalah ilusi guru dapat mengontrol muridnya. Maksud pernyataan di sini itu bahwa semua perilaku anak itu memiliki tujuan. Jadi terhadap perilaku-perilaku baik atau tidak baik, mereka itu sebenarnya memiliki tujuan. Jadi timbul dari diri mereka, bukan karena kontrol orang lain. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kalau kita membiasakan paradigma ini bahwa semua penguatan positif, pasti efektif dan bermanfaat, nanti ini akan menimbulkan bahwa anak ketika ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan imbalan. Ini ilusi yang kedua. Jadi nanti ketika kita ingin sesuatu, perlakuan A, anak akan terbiasa apa imbalannya? Pasti itu yang akan ditanyakan. Nah, apakah penguatan positif itu salah? Tidak, tetapi istilahnya kita jangan membiasakan, karena nanti dampak jangka panjangnya. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada beberapa orang yang memang berpendapat, jadi kalau nanti kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, biasanya ke anak didik kita, gara-gara kamu nak, Bu Rofi misalkan, akhirnya ditegur kepala sekolah. Nah ini sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena ketika kita membiasakan anak, ya dikritik, dibuat merasa bersalah, akhirnya si anak itu akan merasa dirinya sebagai identitas gagal. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan terhadap anak didik kita itu akan terekam oleh alam bawah sadarnya. Secara tidak langsung kita akan membentuk anak didik kita itu menjadi anak-anak yang gagal. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang mungkin sering kita alami ya, bahwa anak-anak itu tidak
punya keinginan. Yang bisa mengatur itu adalah orang dewasa. Sehingga kita memaksakan keinginan kita terhadap si anak tanpa melihat keinginan si anak itu apa. Seperti itu. Nah, ini perubahan paradigma. Jadi, Bapak Ibu semua diharapkan nanti agar bisa merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu tujuannya? Kenapa kita disuruh merubah paradigma kita? Agar kita bila ingin membuat kemajuan secara berlahan, maka ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit ubahlah perilaku kita. Jadi kita coba merubah stigma atau paradigma kita yang awalnya kita terbiasa dengan adanya stimulus respon, kita mengharap respon cepat, ketika kita melakukan A maka si anak B, kita ubah perilaku kita bahwa anak itu juga memiliki yang namanya kontrol terhadap dirinya, memiliki nilai-nilai yang ada di dalam dirinya yang harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian untuk merubah paradigma ini, kalau ingin cara cepat dan merupakan cara utama, maka kita ubah kerangka acuan kita. Jadi nanti yang awalnya mungkin perilaku kita sedikit merubah paradigma ini, kita buktikan, yaitu dengan apa? Kita ubah dan kita terapkan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian di sini mungkin masih agak bingung ya, stimulus respon dan teori kontrol itu maksudnya seperti apa? Yang pertama, kalau stimulus itu kita membiasakan melihat bahwa semua orang melihat hal yang sama. Jadi anak didik melihat perintah itu melihat yang sama. Melihat misalkan buah apel. Oh, buah apel yang terlihat adalah warna merahnya, bentuknya bulat. Tetapi kalau menurut teori kontrol, bahwa setiap orang, jadi bukan semua orang, memiliki gambaran yang berbeda terhadap apa yang mereka lihat, dengar, dan apa yang mereka rasakan. Itu. Jadi kita melihat mereka sebagai individu. Kemudian yang kedua, kalau stimulus respon itu mencoba merubah orang agar berpandangan sama. Nah, untuk teori kontrol, Bapak Ibu semua itu berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi di sini kita belajar untuk menghargai. Contoh mungkin untuk kegiatan ini saja, kalau saya misalkan memaksakan harus semuanya ikut pengembangan diri ini. Nah, itu kita masih stimulus respon. Nah, tetapi kalau teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain, kenapa kok ikut, kenapa kok tidak ikut. Jadi kita juga berusaha melihat nanti Bapak Ibu, si anak, si murid, ini kenapa ya? Kok, nah ini kok ya, kok pelajaran saya tidak menyukai. Kok kenapa ketika pelajaran saya misalkan kok kabur. Nah itu, jadi memahami pandangan si anak. Nah itu teori kontrol. Nah kemudian yang ketiga, itu stimulus respon itu menganggap perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Jadi anak berbuat jelek itu salah. Nah, tetapi kalau teori kontrol, perilaku anak ketika berbuat jelek itu memiliki tujuan. Kenapa kok si anak itu berbuat jelek? Kenapa kok si anak nakal? Nah, itu kita berusaha memahami di sini. Kemudian yang keempat, nah stimulus respon yang keempat itu adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah tetapi kalau menurut teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri. Jadi ketika si anak tadi atau si murid tadi itu membuka telapak tangannya, nah itu karena dirinya yang mengontrol, bukan karena si ibu. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena memiliki tujuan. Tujuannya apa? Itu bisa mungkin karena takut, karena hadiah, itu semuanya adalah tujuan hidup si anak. Jadi kalau terbiasa diancam, mungkin tujuannya untuk menyelamatkan diri. Kalau terbiasa diiming-imingi hadiah, maka nanti kontrol dirinya adalah hadiah. Jadi itu. Nah, kemudian yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu stimulus respon. Nah, kalau menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Nah, kenapa? Karena kehendak tindakan si anak itu adalah kemauan si anak itu. Dan yang terakhir pemaksaan, mohon maaf, bukan yang terakhir ya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu kalau stimulus respon. Jadi cara terakhir, kalau nggak mau dibuka tangannya, saya paksa. Nah, kita ancam. Nah, itu stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, kita mencoba mengkolaborasikan dan mengadakan konsensus dengan si anak menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu. Jadi kita memberikan alternatif sehingga si anak itu tidak terpaksa melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk yang terakhir, stimulus respon itu berpikirnya model berpikir menang. Nah, jadi si ibu merasa menang ketika si anak mau membuka tangannya. Tetapi kalau untuk teori kontrol, itu pola berpikirnya kita ubah. Si anak menang, juga si ibu menang. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa kita itu bisa berpikir seperti itu Bapak Ibu semua. Bisa membudayakan budaya positif bahwa kita itu jangan berpikir bahwa kita harus menang sendiri, tetapi kita berpikir bagaimana si anak juga menang, si guru juga menang, atau si ibu juga menang. Atau istilahnya kita terbiasa mendengar istilah win-win solution, Bapak Ibu. Nah itu. Nah, hal itu kenapa kok teori kontrol itu harus kita mulai budayakan? Karena ini sesuai dengan filosofi KHD, ya filosofi KHD terkait dengan tujuan pendidikan. Artinya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Jadi anak-anak itu sudah memiliki istilahnya garis-garis samar Bapak Ibu. Jadi garis-garis samar yang ada pada dirinya dan tugas kita agar mampu merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Jadi kita melihat kodratnya anak itu apa, kita kembangkan. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita memaksakan kemauan kita terhadap si anak. Nah, seperti itu harapannya dari filosofi KHD dan ini tertuang dalam tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kalau KHD itu juga mendukung Merdeka Belajar. Kita juga sekarang kita tergaung ya, terngiang-ngiang mesti merdeka belajar, merdeka mengajar. Sebenarnya harapan merdeka belajar ataupun merdeka mengajar itu apa sih Bapak Ibu semua? Nah, di sini saya mencoba menjelaskan. Jadi biar kita juga merdeka belajarnya, merdeka juga mengajarnya. Tujuannya sebenarnya agar kita berdaya dalam memilih. Memilih dalam hal apa? Ya dalam hal positif Bapak Ibu. Bukan nanti memilih, oh saya merdeka mengajar, oh merdeka tidak mengajar dong, artinya kita tidak mau masuk kelas, misalkan seperti itu, tidak. Artinya merdeka mengajar, merdeka belajar, itu ada 4 hal yang diharapkan, yaitu yang pertama, mereka itu tidak diperintah. Artinya memang pilihan hidupnya, memang maunya si guru, maunya si anak untuk mengajar dan mau belajar, seperti itu. Jadi tanpa disuruh, tanpa iming-iming, tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya hukuman. Jadi mereka tidak diperintah oleh hal-hal tersebut. Yang kedua, mereka dapat menegakkan dirinya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini itu kita semua yang seperti saya sampaikan di depan, bahwa kita itu sebenarnya sudah punya nilai-nilai. Si murid punya nilai-nilai kebajikan. Nah, guru juga punya nilai-nilai kebajikan terhadap dirinya. Sehingga kita mampu menegakkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Ingat Bapak Ibu, yang namanya nilai-nilai kebajikan itu pasti nilai-nilai yang positif yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, yang ketiga itu artinya tertib mengatur kehidupannya. Mungkin Bapak Ibu semua pasti kan memiliki banyak peran Bapak Ibu. Ada peran sebagai guru, karena di sini kita semua adalah seorang guru. Memiliki peran sebagai orang tua. Memiliki peran sebagai istri, karena saya memiliki suami ya, jadi saya memiliki peran. Nah, jadi tertib mengatur kehidupannya.
ketika saya menjadi seorang istri, ya harus berperilaku seperti seorang istri. Ketika sebagai guru, maka saya tertib mengatur kehidupannya sebagai seorang guru. Bagaimana baiknya kita mengajar. Jadi seperti itu merdeka yang diinginkan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tertib mengatur perhubungan mereka atau diri kita dengan kemerdekaan orang lain. Jadi merdeka ini artinya merdeka yang terbatas. Jadi tidak boleh kita istilahnya sak karepe dhewe. Jadi kemerdekaan kita juga dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Jadi harapannya itu sebenarnya Bapak Ibu untuk merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jadi artinya kita hidup ini punya pilihan. Ya, jadi berdaya dalam memilih. Artinya berdaya itu kan dari diri kita. Memilih untuk apa? Jadi harapannya keempat ini. Jadi kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang selalu kita tanamkan. Nah, untuk membangun budaya positif ini Bapak Ibu semua, ada beberapa 5 konsep inti yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin untuk keyakinan kelas atau sekolah, Bapak Ibu sudah semuanya pernah membuat, karena terkait dengan PMM ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang memilih kemarin disiplin positif, banyak yang membuat keyakinan kelas pada pengaplikasian PMM-nya. Jadi mungkin saya nanti tidak terlalu menekankan keyakinan kelas ini. Nah, sekarang kita masuk ke video. Coba kita dengarkan terlebih dahulu. Sebentar, Bu Ida, kedengaran suaranya? Terdengar, Bu. Oke, alhamdulillah kalau kedengaran. Bu, slide-nya itu udah ganti loh Bu, tetap di perubahan paradigma stimulus respon masih. Oh, begitu. Ya, sebentar Bapak, saya coba. Untuk videonya sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke, siap. Coba saya tayangkan secara Disiplin adalah pembeda mana orang yang bekerja besar dan mana orang yang hanya bicara besar. Catat dan garis bawahi pernyataan di bawah ini. Mau sebesar apapun impian yang sudah kamu bangun, tapi jangan berharap itu akan menjadi kenyataan tanpa disiplin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melatih disiplin diri Anda? Atau apakah Anda cuma mengikuti arus? Apakah Anda sudah mantap dengan apa yang Anda jalankan sekarang? Kalau belum, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda merengek dan mengeluh kenapa Anda masih berada di tempat yang sama bertahun-tahun. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak pernah maju-maju. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak mendapatkan momentum dan Anda tidak bisa maju dalam hidup ini. Disiplin diri dimulai dari menguasai pikiran kita dulu, karena disiplin berawal dari pikiran. Jika Anda tidak bisa mengontrol apa yang Anda pikirkan, Anda tidak akan bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sudah waktunya bagi Anda untuk menerima kenyataan bahwa Anda lah alasannya. Inilah saatnya bagi Anda untuk mengakui fakta bahwa Anda lah yang melatih rasa malas Anda sendiri. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari fakta bahwa Anda lah penyebab rasa malas itu makin membesar dalam diri Anda. Anda lah yang melatih otot-otot pikiran negatif itu. Anda lah yang melatih kenapa diri Anda tidak pernah bisa bergairah. Tapi tenang saja, karena semua orang pernah berada di fase itu, termaksud saya. Kita semua pernah berada di fase yang sama persis seperti apa yang Anda rasakan sekarang. Tapi orang-orang sukses mampu berdamai dengan diri dia sendiri. Mereka menyadari bahwa musuh terbesar adalah diri mereka sendiri, dan kalau mau berhasil, mereka harus mengalahkan itu.
Mereka berdamai dengan diri sendiri dan sadar bahwa bahan utama untuk memegang kendali dari semuanya itu adalah disiplin. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Disiplin adalah kekuatan ajaib yang membuat Anda hampir tidak bisa akan dihentikan. Disiplin adalah pusat alam semesta untuk sukses. Disiplin adalah hal yang ada di dalam diri dan Anda bisa melakukannya di luar diri Anda. Itu artinya ketika teman-teman Anda meminta Anda untuk berkumpul dan Anda mengatakan tidak, karena kamu lagi sibuk untuk berusaha keras terhadap apa yang lagi kamu kerjakan. Kamu berani mengorbankan kesenangan kamu demi menempatkan dirimu pada kemenangan dalam hidupmu. Jadi, saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak ketika begitu banyak orang lain mengatakan iya? Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus bekerja ketika begitu banyak teman Anda lagi bermain? Saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus maju ketika begitu banyak orang berhenti? Dan saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus berjuang ketika begitu banyak orang lain menyerah? Karena jika Anda menjawab ya untuk semua pertanyaan itu, Anda sedang melakukan perjalanan untuk menjalani kehidupan yang Anda impikan. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai melatih disiplin Anda. Jangan ada alasan, jangan banyak bicara. Mulai dari hari ini dan seterusnya, berjanjilah untuk fokus dan disiplin. Memang akan ada hari-hari suram di mana Anda sangat ingin menyerah dan Anda sangat ingin berhenti. Tapi dengarkan kawan, berhenti bukanlah pilihan. Jadi bangun dan lakukan saja. Karena ketika Anda memaksakan diri untuk melakukan itu dan Anda sudah memulainya, Anda akan kagum karena tiba-tiba Anda memiliki energi yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya. Terkadang Anda harus menipu diri Anda sendiri dan mengatakan, saya hanya menghabiskan waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Dan ketika Anda mulai, tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Anda tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya, tapi Anda juga merasakan sensasi kebanggaan dan pencapaian yang luar biasa. Saya ingin Anda pahami itu. Anda tidak akan selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi, Anda harus memaksakan diri untuk disiplin. Karena mereka yang tidak disiplin membiarkan suasana hati mereka, nafsu makan, semangat dan godaan itu mendominasi hidup mereka. Tapi itu bukan kita, itu bukan kamu. Kamu harus mengerti bahwa dengan disiplin diri semua hal menjadi mungkin. Kamu harus mengerti pemimpin yang hebat selalu memiliki disiplin yang tinggi. Kamu harus mengerti bahwa seorang wirausahawan hebat selalu memiliki disiplin. Dan sekarang kamu juga harus mengerti bahwa juara yang hebat dilalui dengan disiplin yang luar biasa. Kobe Bryant pernah berkata, saya tidak bisa mengerti dengan orang malas karena kita tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Saya tidak pernah mengerti dengan orang malas dan saya tidak mau peduli dengan mereka. Kobe Bryant memahami bahwa di tengah mewujudkan impian apapun, tujuan apapun, atau kesuksesan apapun yang akan membuahkan hasil, ada hal kecil yang kita sebut disiplin. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari bawah menjadi rata-rata. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari rata-rata menjadi orang yang bagus. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari bagus menjadi hebat. Dan dengan disiplin juga, Anda akan beralih dari orang yang hebat menjadi orang yang fenomenal. Semua kesuksesan dimulai dari disiplin diri. Ini dimulai dari diri Anda. Abraham Lincoln pernah berkata, disiplin adalah memilih antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang paling Anda inginkan. Anda hanya punya 2 pilihan, menderita sakit karena disiplin atau menderita sakit karena rasa penyesalan. Semua pilihan berada dalam tangan Anda. Terima kasih.
Itu ya Bapak Ibu semua video tentang disiplin. Sudah melihat tadi ya, sudah menyaksikan videonya Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah, nggih. Nah, tadi Sudah, itu Bu. sudah ya. Itu tadi terkait tentang disiplin, bahwa kita harus mau mendisiplinkan diri. Nah, sekarang saya ingin mencoba dari Bapak Ibu yang gabung di sini, kira-kira memaknai tadi dari disiplin itu apa Bapak Ibu semua dari video yang saya tampilkan tadi? Mungkin bisa raise hand Bapak Ibu semua? Monggo. Disilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya mengenai video tadi. Terkait disiplin positif. Monggo Bapak Ibu. Ya, terkait disiplin positif. Disilakan, mungkin ada Pak Yusuf. Oh, Bu Neti, disilakan Bu Neti. Ya, ya Bu, saya ingin memberikan apresiasi untuk kegiatan hari ini tentang budaya positif, dan untuk video yang sudah ditayangkan. Jadi intinya saya sangat apresiatif sekali dengan video motivasi yang disampaikan tadi Bu Rofi ya, dan Bu Ida dan teman-teman, terutama memang untuk menghasilkan sesuatu seperti yang disampaikan di slide video terakhir itu Bu Rofi, di situ disampaikan bahwa kita butuh pilihan, di mana kita juga harus punya kekuatan dalam berdisiplin. Nah ini ya Pak Abraham nih, saya rasa beliaunya sudah menyampaikan di situ bahwa dalam genggaman kita punya pilihan nih, pilihan hidup kita. Kalau ingin sesuatu atau yang baik, jadi lakukan hal yang baik. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Sukses untuk Rofi dan teman-teman yang lain. Sekian, Assalamualaikum. Halo Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf, mungkin mau menyampaikan pendapatnya juga. Oke Bu, alhamdulillah sudah luar biasa ya kegiatan hari ini. Mohon maaf tadi sinyal saya agak jelek kayaknya, jadi sering putus nyambung. Dari kegiatan budaya positif ini mungkin ada yang perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap budaya itu bagus, ya kan? Tidak semua budaya itu bagus. Jadi makanya di sini kita lebih fokus ke budaya yang positif. Oleh karena itu kenapa kok harus ada kata positif? Karena tidak semua budaya itu bagus. Seperti hanya ketika kita anak siswa lah, seperti hanya murid kita, mungkin ada budaya yang nggak bagus, misalnya budaya nyontek gitu ya. Nah, nyontek itu adalah bagian budaya, tapi itu budaya yang tidak bagus. Nah, makanya di sini kita lebih fokus ke budaya yang positif, artinya budaya yang mana budaya itu nanti dapat menuntun kita semuanya, khususnya terutama untuk murid-murid kita, untuk bisa menjadi lebih baik, terutama agar mereka memiliki karakter-karakter yang baik. Nah, khususnya kalau di dalam kurikulum kita, harapannya adalah murid-murid kita memiliki karakter jiwa profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rofi. Oke, saya lanjutkan lagi, Nje. Nah, tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyaksikan videonya ya, mungkin ada yang sedikit terganggu, terputus-putus, karena memang mungkin terkait dengan sinyal. Nah, di sini dijelaskan dalam video tersebut bahwa kesuksesan itu ada di tangan kita, Bapak Ibu semua. Jadi kita ketika mendisiplinkan diri kita, tidak mau bermalas-malasan, mau merubah diri kita, maka
kita akan menjadi orang yang sukses. Yang mungkin yang awalnya di bawah menjadi rata-rata, yang dari rata-rata akan menjadi yang istilahnya sesuai dengan yang diharapkan di atas. Nah, istilahnya seperti itu. Ingat Bapak Ibu semua, sukses itu setiap orang mengenai sukses itu kan tidak sama. Jadi nanti kita lihat sukses itu apa sih sebenarnya. Nah, ini kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Bentar, saya tunjukkan untuk slide selanjutnya. Oke. Oke. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Sudah terlihat slide-nya Bapak Ibu semua? Slide disiplin diri ya Bu ya. Oke. Siap, sudah. Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan karena pembahasan video tadi itu tentang disiplin diri, saya lanjutkan sekarang. Apa sih sebenarnya disiplin diri itu Bapak Ibu semua? Nah, di sini disiplin itu dari kata Yunani, disiplina. Nah, itu. Jadi yang artinya apa Bapak Ibu? Belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Belajar untuk apa Bapak Ibu semua? Belajar untuk mengontrol diri. Jadi disiplin itu adalah kontrol diri atau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan mulia. Nah, di sini yang kita maksud tujuan mulia mungkin sukses itu Bapak Ibu semua. Jadi tujuan mulia, kesuksesan setiap orang mungkin tidak sama. Mungkin saat ini sukses kita, tujuan mulia kita, misal saya ingin, nah misalkan saya ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang ada di ruang guru mungkin tahu, oh tujuan mulia sekarang adalah mengikuti guru penggerak. Berarti tujuan mulia saya adalah misalkan lulus guru penggerak dengan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya biar bisa mengupgrade diri. Nah itu tujuan mulia saya. Maka saya akan disiplin. Saya akan belajar untuk mengontrol diri saya, untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya pilih. Nah, karena di sini untuk siswa, maka nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita harapkan kepada anak didik kita. Nah, mungkin untuk di sekolah kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian ada keyakinan kelas dan ada visi sekolah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi maksudnya kita sebagai guru juga harus berperan aktif dalam mewujudkan visi sekolah. Nah biasanya visi sekolah itu memuat beberapa profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah paham betul ya profil pelajar Pancasila itu apa saja. Oke. Nah, jadi biasanya itu tertuang di visi sekolah. Mungkin bernalar kritis, bergotong royong. Nah, itu biasanya muncul. Nah, ini kita membantu sekolah untuk mewujudkan visi sekolah melalui apa? Keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas kita titipkan satu hal ya atau dua hal terkait dengan visi sekolah atau terkait dengan profil pelajar Pancasila termuat di dalam keyakinan kelas tersebut. Tetapi harus disepakati oleh guru dan siswanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan disiplin ini kita bisa mewujudkan visi sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti coba membuat ya istilahnya ada yang namanya visi sekolah. Nanti kita mencoba yang namanya visi guru. Visi guru. Jadi visi guru misalkan karena tujuan visi sekolah kita adalah berkolaborasi. Misalkan ada kata berkolaborasi. Jadi kita di visi guru kita sematkan, kita tuangkan untuk anak didik kita itu terbiasa untuk berkolaborasi. Tetapi ingat Bapak Ibu di sini kolaborasinya adalah hal-hal yang positif. Betul kata Pak Yusuf, nanti ada budaya itu tidak semuanya baik ya. Jadi mungkin nanti, Bu, budaya kolaborasi mencontek. Nah, itu bukan hal yang seperti itu. Itu kan juga mengangkat kerjasama, Ibu.
Nah, jadi kita di sini ke yang positif. Nah, jadi ada visi sekolah, nanti ada visi guru yang termuat di dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, sekarang motivasi perilaku. Jadi perilaku seseorang ya itu menurut Diana Gosen itu ada 3 Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Slide-nya Bu Rofi. Kenapa Ibu? Slide-nya mohon maaf. Nggih. Masih belum? Apakah sudah perlu berganti slide? Iya, ganti slide Ibu. Belum masih? Belum. Oh iya, saya coba nggih. Sudah muncul Ibu? Siap, sudah Bu. Oke. Sudah, Ibu? Sudah Bu, motivasi perilaku ya. Nah, saya lanjutkan nggih. Nah, untuk motivasi perilaku ini Bapak Ibu menurut Diana Gosen ya, saya ngambilnya dari Diana Gosen bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi salah satu 3 faktor ini yang mempengaruhi dari perilaku seseorang. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini jadi adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ketika lihat flyer, sertifikat. Nah, itu berarti untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang diharapkan ini Bapak Ibu, yang ketiga ini. Nah, kan untuk yang pertama, hukuman, yang kedua penghargaan, kita sebut sebagai motivasi eksternal. Jadi karena seseorang berperilaku karena dari luar. Jadi karena unsur dari luar, bisa karena diiming-imingi oleh sesuatu atau karena adanya hukuman akan sesuatu. Itu motivasi eksternal. Tetapi untuk yang ketiga itu adalah motivasi internal karena dari diri sendiri. Jadi istilahnya karena mereka ingin mengupgrade dirinya. Karena dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika saya melihat flyer, misalkan saya contohkan Bapak Ibu, mewujudkan visi misi, saya tertarik dengan materi ini. Saya ingin mendapatkan ilmu ini. Nah, itu baru yang namanya motivasi internal. Jadi nanti harapannya ini ke peserta didik Bapak Ibu mungkin dibiasakan agar kita jangan terbiasa mengiming-imingi dengan hukuman ataupun dengan penghargaan. Jadi biasakan nanti kita bagaimana agar mereka menyukai pelajaran kita karena mereka menghargai nilai-nilai yang ada pada diri mereka. Jadi bisa kita buat pelajaran kita apa sih manfaatnya ketika kita belajar topik ini. Sehingga karena tahu manfaatnya mereka mungkin tergugah motivasinya berasal dari dirinya untuk belajar terhadap materi yang Bapak Ibu berikan. Nah, itu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan anak-anak Bu, kalau tidak boleh dihukum, tidak boleh diberi penghargaan, lalu terus diberikan apa? Nah, di sini nanti untuk penguatan positif kita bisa beri yang namanya pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, itu. Jadi kita memberikan apresiasi terhadap apapun yang murid-murid kita lakukan. Kita melihat prosesnya, bukan pada akhirnya. Sebentar, Bu Ida, ini terlihat ya slide-nya? Bu Ida? Halo? Slide berikutnya belum, Bu? Slide-nya masih belum. Kenapa ya? Udah nampak? Sudah, Bu. Oke, berarti seperti ini aja. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kita misalkan Bu nggak boleh menghukum, nggak boleh memberikan penghargaan. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bedanya apa dengan penghargaan apresiasi kebajikan?
Nah, kalau penghargaan itu diberitahu dari awal. Oh, kalau kamu ini nanti dapat ini. Jadi misalkan kalau kamu A, nanti nilaimu dapat ini. Nah, seperti itu. Itu namanya penghargaan. Tapi kalau apresiasi kebajikan itu lebih kita melihat ke perilaku si anak. Kita berusaha menghargai si anak. Jadi misalkan ketika anak membantu temannya ketika pensilnya jatuh, kita beri apresiasi kebajikan. Nah, Bu Rofi, lihat kamu kemarin ambil pensil temanmu, kemudian kamu letakkan di mejanya. Kamu sangat baik ya. Nah, seperti itu. Itu pasti anak itu akan berbunga-bunga hatinya ketika mendapatkan apresiasi kebajikan. Nah, seperti itu. Bu Ida, suara saya kedengaran, J? Terdengar, Bu. Nah, itu. Jadi, untuk budaya positif, di disiplin positif dan motivasi perilaku ini, kita lebih menekankan kepada pengapresiasi kebajikan, bukan mengiming-imingi sesuatu atau memberikan hukuman. Nah, itu. Jadi kita lebih menekankan kepada proses, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu. Sudah terlihat untuk slide selanjutnya? Sudah tampak mengenai restitusi. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan. Nah, terkait dengan ketika anak berbuat salah, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau tadi kita memberikan apresiasi kebajikan, nah lanjut kalau untuk anak yang berbuat kesalahan, apa yang bisa kita lakukan? Nah ini, kita melakukan yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu, Bapak Ibu semua? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid kita agar sadar atas kesalahannya, sehingga mereka mau berusaha memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga mereka terbentuk karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat itu mereka yang awalnya misalkan marah ketika temannya menjatuhkan barangnya, akhirnya dia menyadari bahwa tidak harus marah ketika temannya menyakiti. Jadi bisa mengingatkan terlebih dahulu. Jadi itu maksud dari karakter yang lebih kuat. Atau istilahnya ketika anak berbuat salah, itu kan memunculkan identitas gagal. Maka anak itu belajar bahwa gagal itu bukan hal yang salah, tetapi bisa kita perbaiki untuk ke arah selanjutnya biar lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, untuk menciptakan kondisi tersebut, kita bisa melakukan secara kolaboratif dengan mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah mereka. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kalau belum mengenal apa itu restitusi, jadi restitusi itu menggali ya permasalahan si anak, kita mencoba mereka untuk memunculkan, merubah mereka yang awalnya dari identitas gagal. Gagal di sini bisa dari kesalahan mereka agar berubah menjadi karakter yang lebih kuat atau karakter sukses. Nah, itu. Oke. Nah, posisi kontrol di sini di budaya positif ini ada 5 Bapak Ibu semua. Jadi ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, ini ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Nah, kalau pemantau itu berbicara aturan. Dan yang kelima itu posisi sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, sebentar lagi kita lihat video Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengira-ngira saya posisi kontrolnya itu ada di titik mana. Apa sebagai penghukum, teman, manajer, atau pemantau. Kita lihat videonya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu
terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu Bapak Ibu tadi sudah terlihat perbedaan kontrol ya. Kontrol guru, 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan di sekolah, yang biasa kita terapkan di sekolah. Mungkin ada yang tipe ada tipe pembuat rasa bersalah, ada tipe sebagai teman, sebagai pemantau, dan tipe sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya di slide itu hasil, kita melihat ke hasil. Jadi kalau penghukum, nah itu biasanya nanti si anak didik itu akan memberontak atau berbohong. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena si anak didik itu ingin dirinya tidak dihukum. Nah itu. Nah dari hasil ini nanti ada dampak kepada murid. Nah, apa dampaknya kepada murid? Itu nanti bisa murid akan mengulangi kesalahan. Dan dampak jangka panjang itu si murid itu bisa dendam, Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu semua. Nah, kenapa kok dendam? Karena merasa dirinya itu dihukum. Sehingga nanti misalkan ketika murid-murid Bapak Ibu itu sudah di luar, sudah tidak di sekolah lagi, maka ketika ketemu, mungkin ketika bertemu, karena merasa dirinya punya dendam terhadap Bapak Ibu, kalau terbiasa menghukum, itu jangka panjangnya itu. Jadi tidak disapa, atau misalkan nanti ketika kita ada apa, misalkan motor kita ya mati, tidak akan dibantu. Nah ini kalau kita terbiasa menghukum. Memang menghukum itu ada tujuannya juga, memang ada sisi baiknya, tetapi baiknya itu untuk tujuan-tujuan yang cepat. Maksudnya cepat di sini apa? Tujuan-tujuan instan. Karena kalau untuk jangka pendek, misalkan untuk anak itu berhenti melakukan, memang menghukum itu cara yang tepat. Tetapi jangka panjang dampaknya itu yang bisa muncul, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau tujuannya anak itu misalkan ketahuan ngerokok, biar merokoknya berhenti, itu kan memang biasanya langsung kita tanpa sadar, hentikan rokoknya. Nah, itu kan habis itu diberi hukuman. Nah, biar tujuannya biar tidak mengulangi. Nah, memang secara langsung dia akan berhenti, tetapi dampaknya jangka panjangnya itu bisa mengulangi lagi dan lagi dan lagi. Nah, itu kalau tipe menghukum. Nah, untuk pembuat rasa bersalah, itu akhirnya apa, si anak itu tadi merasa sedih. Ya, akhirnya juga hampir sama seperti dengan tipe penghukum tadi, dia juga akan menyangkal.
atau menyembunyikan. Kenapa? Karena dia merasa tidak ingin gurunya bersedih. Ya, gurunya bersedih terhadap apa yang dia perbuat. Nah, ini mungkin sedikit hampir sama dengan yang teman ya. Nanti gurunya juga bisa bersedih, tetapi di sini itu lebih cenderung ke si anak. Nah, si anak yang akan merasa sedih, merasa bersalah. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kurang bagus untuk ke mental si anak. Nah, kalau tipikal teman itu nanti akan memunculkan ketergantungan kepada gurunya. Nah, ketika si guru tidak sesuai dengan ekspektasinya, nah akhirnya si anak itu akan berkata, di sini diberikan contohnya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi sebenarnya untuk posisi teman ini mungkin saat tertentu itu bagus, tetapi usahakan tidak seperti itu setiap saat. Kenapa? Karena nanti ada dampak jangka panjangnya, yaitu ketergantungan. Nah, kemudian untuk yang tipe pemantau, ini sebenarnya kita berbicara tentang aturan Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghukum si anak, memberikan sanksi, itu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Jadi bedanya kalau tipe penghukum itu menghukumnya tidak ada aturannya. Jadi misalkan terlambat tiba-tiba itu dihukum untuk membersihkan WC. Nah, di aturan kan tidak ada membersihkan WC. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kalau aturannya ada misalkan terlambat, kemudian diminta untuk misalkan secara tertulis ada, misalkan disuruh mengaji sebentar, misalkan ya seperti tertulis, harus tertulis, maka itu disebut sebagai pemantau karena ada tulisannya, ada tertulis. Tapi kalau selama itu tidak tertulis, belum disepakati oleh sekolah, maka kita disebut sebagai penghukum. Itu bedanya. Nah, kalau manajer, di sini memunculkan pribadi yang sesuai dengan nilai kebajikannya. Kenapa? Karena si anak itu memperbaiki kesalahannya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi nanti si anak akan berubah karakternya, akan berusaha untuk mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi mencari solusi. Jadi misalkan kalau terlambat, kenapa kok terlambatnya? Kemudian ada siapa saja di rumah yang bisa membantu untuk membangunkan. Jadi kita berusaha untuk mencarikan solusi. Itu tipe kontrol manager. Jadi harapannya Bapak Ibu di sini kita semua berubah menjadi seorang manajer. Jadi mencari solusi bersama antara guru dan murid mengapa anak tersebut berbuat kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu jadi manajer. Kemudian apakah kita harus selalu jadi manajer? Harapannya begitu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita sebagai guru harus mampu menempatkan posisi, mampu mengontrol diri agar kita tidak menghukum atau memberikan iming-iming hadiah agar anak berubah. Di sini diusahakan agar kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan agar anak harapannya nanti itu bisa menghargai diri sendiri. Jadi seperti nanti motivasi perilaku, muncul motivasi internal dari si anak, bukan karena motivasi eksternal. Itu Bapak Ibu semua. Nah, kemudian bagaimana cara penanganannya? Nah, penanganannya kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan dalam membimbing anak agar anak berubah menjadi pribadi sukses. Yang pertama, nah di sini menstabilkan identitasnya. Jadi dengan perkataan setiap orang pasti berbuat kesalahan. Jadi biar anak itu stabil dulu identitasnya. Misalkan anak itu lagi marah-marah, turun dulu emosinya. Jadi kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, melakukan validasi kebutuhan. Kita mencari informasi, kebutuhan apa yang ingin anak penuhi ketika melakukan kesalahan atau tindakan tersebut. Apakah untuk mencari kesenangan, apakah mencari kekuasaan, apakah mencari istilahnya untuk bertahan hidup. Kenapa saya mengatakan bertahan hidup? Mungkin dia untuk melindungi dirinya. Nah, apakah untuk diterima di lingkungannya atau di kelasnya sehingga anak berbuat tersebut. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang anak berbuat nakal karena dia ingin bisa diterima di komunitasnya tersebut. Bukan karena anak itu dasarnya bukan nakal, tetapi agar diterima di sebuah komunitas. Jadi kita harus tahu memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Itu karena apa? Nah, di sini ada 5 hal kebutuhan tersebut yang barusan saya sampaikan. Nah, setelah tahu alasannya, baru kita menanyakan keyakinannya. Sehingga anak itu berubah mencari solusi sesuai dengan keyakinannya. Bukan karena paksaan dari si Bapak Ibu guru. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini yang menstabilkan identitas. Jadi tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan tindakan yang salah untuk mengenali kebutuhan apa yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ya, takutnya slide-nya enggak kelihatan ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghubungkan kesalahan yang dibuat dengan nilai-nilai kebajikan atau yang mendasari manusia berinteraksi. Itu Bapak Ibu cara untuk merestitusi diri yang kita sebut sebagai segitiga restitusi. Nah, kalau bisa kita rangkum atau kita ringkas materi yang kita pelajari tadi, itu ini Bapak Ibu semuanya. Jadi disiplin positif, kemudian ada hubungannya dengan teori motivasi, kemudian bagaimana cara kita mengontrol, memenuhi kebutuhan dasar manusia, sehingga kita dapat membuat keyakinan kelas agar bisa anak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa nanti visi sekolah, bisa kayak kesepakatan kelas, sehingga terbentuklah budaya positif yang istilahnya terbiasa. Bukan karena sesuatu hal, paksaan, atau karena penghargaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Ida untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Rofi, pemaparan yang luar biasa mengenai disiplin positif dan bagaimana menjalankan untuk segitiga disiplin tadi ya. Bapak Ibu masih ada waktu 4 menit, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau mau mendiskusikan dengan Bu Rofi, disilakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Agustika. Oke, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu, terdengar jelas. Baik. Ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Ibu Moderator dan salam hangat dan salam hebat ibu-ibu yang ada di sini, Bapak Ibu maksud saya. Baik, saya hanya menanyakan tentang restitusi tadi ya Bu. Ini saya langsung saja ke kasus ya Bu. Menurut narasumber dalam hal ini Bu Rofi, ada suatu permasalahan di sebuah sekolah pertanian. Di sana guru produktifnya bercerita sering kehilangan alsintan. Entah itu mesin, onderdil, alsintan itu alat mesin pertanian gitu ya. Terus kemudian pencurinya yang mengambil itu adalah siswa. Di sana terekam di CCTV bahwa yang mencuri siswa tersebut.
Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dalam kasus yang seperti ini menurut Ibu restitusi itu bisa dilaksanakan sedangkan di sini jelas buktinya sudah ada terekam CCTV, dan apabila di sekolah seperti dulu di SMK Negeri 1 Bondowoso dulu ada semacam tim disiplin atau ada poin-poin pelanggaran gitu untuk mencuri itu langsung kita langsung kita mungkin kasih hukuman itu ya, kita keluarkan. Apakah restitusi di sini juga berlaku Bu untuk kasus yang berat seperti ini? Terima kasih. Begitu saja Ibu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus Bu Agustika. Ya, di sini memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada 5 kontrol, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu semua. Jadi ada pemantau dan ada yang namanya manajer. Nah itu. Nah kita sebagai guru memang ada yang namanya aturan. Jadi ada yang namanya poin-poin. Nah aturan tetap harus kita tegakkan, istilahnya seperti itu. Tetapi apakah untuk segitiga restitusi itu tetap dilakukan? Seharusnya tetap dilakukan. Kenapa? Agar anak itu istilahnya ketika kita mengembalikan ke orang tua, misalkan ada vonis karena divonis dikeluarkan karena mungkin ya kalau di sekolah saya itu kan ada aturan melihat nominal yang dicuri. Jadi kalau misalkan aturan pertama seharga 250, oh itu pemanggilan orang tua. Seharga ini kemudian istilahnya nanti dikembalikan ke orang tua. Ketika ada aturannya seperti itu. Nah, tetapi sebelum kita mengembalikan, kita tetap melakukan yang namanya segitiga restitusi. Kita menanyakan kenapa kok seperti ini, sehingga ketika kita mengembalikan si anak ke orang tua, dia mau berubah. Nah, jadi dia akhirnya identitasnya yang gagal itu tidak seterusnya seperti itu, identitas gagal atau identitas salah. Itu yang seharusnya yang dilakukan, Ibu. Jadi tetap kita melakukan yang namanya segitiga restitusi agar anak itu ketika kita kembalikan ke sekolah, ke orang tua, perilakunya sudah ada perbaikan. Ada usaha kita untuk memperbaiki si anak. Terima kasih, itu jawaban saya. Monggo Bu Ida mungkin dikembalikan ke Bu Ika. Bagaimana Bu Ika? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ya, berarti proses restitusi tetap berjalan ya Bu, seperti prosesnya yang biasanya guru-guru BK atau kita teman-teman BK yang sudah lakukan seperti itu. Baru punishment terakhir itu tetap dikembalikan ke orang tua. Untuk hal hukuman berat ini masih tetap dengan segitiga restitusi ini ya, prosesnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu pencerahannya. Sama-sama Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Ika. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya atau menanyakan? Pak Hendra, Bu Ida. Pak Hendra? Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang menarik tadi dari Bu Ika ya Bu ya. Iya, Bu Agustika Pak. Ya, betul. Kalau menurut saya Ibu menambah saja, bukan bertanya lagi. Tentang kasus yang seperti itu. Betul apa yang disampaikan Bu Rofi, kita melihat ada 5 kontrol posisi sebagai guru. Yang pertama itu ada kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, kontrol sebagai pemberi kesalahan, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi ingat Bapak Ibu, restitusi itu tidak serta-merta menghindari sebuah hukuman atau konsekuensi. Dalam restitusi pun juga itu ada konsep yang namanya mengembalikan pada posisi keadaan yang baik lagi seperti itu. Jadi kalau misalkan pencurian itu sudah tertangkap basah, berarti anak itu tetap kita restitusi dengan konsekuensi apa? Dengan perbaikan apa dia akan menebus segala kesalahannya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu kok kurang setuju
kalau serta-merta kita langsung menjudgment anak ini harus langsung keluar. Kita kan bukan, sebenarnya sekolah itu adalah tempat bagaimana membuat proses seseorang menjadi lebih baik di tangan kita sebagai guru. Jadi kalau bisa menurut saya restitusi dijalankan. Kalau anak ini bisa mengembalikan keadaannya menjadi lebih baik dengan keyakinan universalnya, keyakinan yang baik, dia bisa mengganti apa yang dia lakukan, mengembalikan apa yang dia lakukan, kita beri kesempatan lagi dia untuk tetap bersekolah. Jangan langsung kita vonis untuk dikembalikan ke orang tua. Mungkin itu menurut saya. Jadi tetap restitusi itu bukan menghindari penghukuman atau mendapatkan konsekuensi. Tetap jalankan hukuman, jalankan konsekuensi. Tetapi restitusi posisinya adalah menghindari penghukuman ataupun mendapatkan konsekuensi. Itu menurut saya. Terima kasih, Ibu. Oke. Terima kasih Pak Hendra. Gimana Bu Rofi? Ada tambahan? Terima kasih Pak Hendra, betul sekali. Gini Bapak Ibu semua, memang ketika kita menghadapi suatu permasalahan, itu kita tidak serta-merta akan mengeluarkan si anak. Nah, kembali lagi terhadap aturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, sekolah pasti sudah membuat yang namanya rambu-rambu. Nah, jadi kita tetap melakukan segitiga restitusi, kemudian kita juga menyesuaikan dengan aturan yang sudah kita lakukan. Nah, dari kegiatan segitiga restitusi itu, kita juga akan bisa melihat, menimbang, apakah anak ini dikeluarkan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya segitiga restitusi itu, kita lebih bijaksana, ya lebih bijaksana untuk menilai seorang anak apakah anak ini dikeluarkan atau masih bisa dipertahankan ketika melakukan kesalahan seperti itu. Terima kasih Bapak Hendra. Monggo Bu Ida. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan atau mungkin ide atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini? Bagaimana? Sepertinya kalau melihat dari chat, saya lihat di chat dulu, di chat tidak ada pertanyaan, juga tidak ada komentar. Kemudian dari raise hand juga tidak ada. Apakah ini sudah bisa diakhiri Bu Rofi? Nah, sebelum diakhiri Bu Ida, saya ingin memberikan satu patah dua kata. Siap. Bapak Ibu semua, untuk membudayakan budaya positif ini harus kita mulai dari diri kita Bapak Ibu semua. Sebelum kita bisa menggerakkan orang lain, maka kita terlebih dahulu mari kita gerakkan diri kita sendiri. Seperti yang disampaikan tadi, mulailah dari diri kita sendiri sebelum kita merubah orang lain. Itu saja Bu Ida, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Rofi. Luar biasa pemaparan dari pemateri hari ini, juga tanggapan juga yang aktif luar biasa dari teman-teman ya, dari Pak Hendra, dari Bu Neti, juga dari teman-teman yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya hingga sampai detik ini. Jika diizinkan saya akan menarik kesimpulan bahwa restitusi merupakan upaya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Marilah kita terus maju, memupuk kekuatan, kemudian berjuang di saat yang lain sudah lelah. Karena energi positif ini akan membentuk kita menuju sukses. Disiplin adalah pusat dari alam, dan orang sukses adalah orang yang mampu berdamai dengan diri sendiri. Kemudian saya juga mengutip dari Anies Baswedan, Bapak Anies Baswedan, jadikanlah anak-anak sebagai generasi pembelajar dengan perasaan senang datang ke sekolah dan pulang sekolah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi link e-presensi. Link e-presensi bisa masuk menggunakan akun Belajar ID. Kemudian untuk
kebersamaan hari ini Bapak Ibu bisa screenshot untuk antisipasi jika besok ternyata belum muncul sertifikatnya. Sertifikat bisa ditunggu besok melalui email masing-masing. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian albirru manittaqoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir. Congratulations Bu Rofi. Selanjutnya Bu Tuti, Pak Hendra, ditunggu Pak Hendra dan Bu Tuti. Saya nanti Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.